merkantilisme. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa ini dampak dari ekonomi politik, mengatakan terbentuknya kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal dan besarnya volume perdagangan global. Nah, sekarang merkantilisme. Merkantilisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor, serta kemakmuran. Ukuran kemakmuran negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Dengan kata lain, merkantilisme ini adalah mendorong sebanyak-banyaknya ekspor, meminimalisir impor agar neraca perdagangan mereka selalu surplus gitu. Dan juga ya, suatu negara bisa dikatakan makmur atau sejahtera jika dia bisa mengumpulkan sumber daya yang terbatas, misalnya seperti logam mulia berupa emas dan perak. Suatu negara dikatakan sejahtera apabila mempunyai logam mulia yang sebanyak-banyaknya, gitulah kata lainnya, merkantilisme. Ini paham. Nah, nanti di merkantilisme ini peran pemerintah cukup besar, semua diatur pemerintah untuk mencapai target-target dalam pengumpulan sumber daya yang terbatas ini, logam mulia ini. Nah, sekarang latar belakang merkantilisme ya. Ini merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Nah, tadi dipengaruhi oleh semangat Renaissance ya. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Bahkan nih, ukuran kemakmuran dan kekuatan suatu negara dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber daya yang terbatas itu. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Next. Nah, merkantilisme ini, paham merkantilisme ini nanti efeknya, dampaknya adalah memicu era atau masa penjelajahan samudra dan imperialisme serta kolonialisme. Jadi muaranya adalah penjajahan terhadap negara lain, terhadap wilayah lain yang mempunyai sumber bahan baku yang potensial. Jadi merkantilisme ini yang karena mereka tadi ingin mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya berupa logam mulia, mereka akan mencari kemana saja sumber dari logam-logam mulia itu, sumber dari kekayaan-kekayaan itu. Nah, target mereka orang-orang Eropa ini adalah ya ke Asia, ke Afrika, ke Amerika. Nah, nanti salah satunya ke Asia, ke kita gitu ya, dengan mencari rempah-rempah gitu. Dan orang-orang Eropa ini dari Eropa ke Asia, ke Afrika, ke Amerika kan tentunya melewati samudra, melewati laut yang begitu luas. Makanya mereka melakukan misi penjelajahan samudra gitu. Nah, penjelajahan samudra ini, pelayaran di lautan yang luas ini sampai didanai oleh para raja atau negara gitu ya, demi mendapatkan wilayah-wilayah koloni yang akan memberikan logam mulia sebanyak-banyaknya itu, yang akan memberikan kekayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, sehingga nanti negara-negara di Eropa ini saling bersaing gitu ya, saling dulu-duluan nih gitu, untuk mendapatkan daerah-daerah koloni yang potensial, yang mempunyai kekayaan yang banyak gitu. Nah, siapa saja yang bersaing? Contohnya di sini ada Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol gitu ya. Nah, ini salah satu lukisan karya John van der Linde ini yang menggambarkan pendaratan kapal Christophorus Columbus. Ini penjelajah samudera juga. Ini juga nanti yang menemukan benua Amerika ini ya. Ini pendaratan kapal Christophorus Columbus di San Salvador
San Salvador, ya, di Pulau Bahama. Ini ilustrasinya seperti ini. Karena tadi paham merkantilisme, mereka melakukan penjelajahan samudera kemana-mana. Ini salah satunya pendaratannya Christopher Columbus. Nah, sekarang dampaknya. Tadi dampak yang pertama merkantilisme ini adalah satu, memicu penjelajahan samudera dan kolonialisme di berbagai wilayah, di berbagai negara lain, di berbagai benua lain. Sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, pelayaran merupakan hal yang sangat penting selama periode merkantilis. Tadi sampai didanai oleh raja, oleh penguasa di sana gitu ya. Kemudian terbentuknya serikat dagang. Nah, misalnya karena untuk mengatur itu tadi, mengatur hasil-hasil dari daerah koloni gitu ya, untuk menghimpun pundi-pundi kekayaan bagi mereka. Salah satunya serikat dagang EIC ya. EIC ini East India Company ya. Ini miliknya Inggris. Kemudian VOC. VOC ini miliknya Belanda, serikat dagang miliknya Belanda. Nah, VOC ini kan nanti awal mula penjajahan di Indonesia gitu ya. Mereka nanti mulai menjajakan dari VOC ini gitu di bangsa kita. Kemudian memicu lahirnya revolusi industri. Nanti kita akan bahas di video yang kedua. Ini memicu lahirnya revolusi industri. Kemudian memicu lahirnya sistem ekonomi kapitalis ya. Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme, di mana pihak swasta nanti memegang peranan yang besar, pemilik modal yang banyak akan terus berkembang, pengusaha kecil akan mati. Nah, ini salah satu contoh eksploitasi tambang perak di Peru ya. Ini perak di Peru. Kemudian ini adalah buku karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation. Ini buku pencetus sistem kapitalisme.